kasih Bapak SR. Apakah untuk semua murid program IFC itu? Tidak. Jadi IFC ini adalah sebuah kegiatan ekstrakurikuler yang mana anggotanya adalah siswa-siswa yang memiliki minat dan bakat dalam bahasa Inggris. Apakah ada kesenjangan yang ditemui karena programnya belum berjalan? Namun sepertinya tidak ada kesenjangan karena anak itu sesuai dengan keinginannya sendiri untuk bergabung atau tidak bergabung. Jadi saya meyakini nanti kedepannya tidak ada kesenjangan di dalam program ini. Siapa saja yang bisa ikut program, apakah tergantung minat atau nilai bahasa Inggrisnya? Tidak tergantung nilai bahasa Inggrisnya, tapi berdasarkan minat keinginan anak. Seandainya semua anak 100% berminat, 100% bergabung ke dalam program ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang hebat yang sudah bersedia membaca tulisan saya. Kemudian ada 3 tempelan. Yang pertama, judul program dibuat lebih menarik. Terima kasih Ibu Hairani, kayaknya ini tulisannya. Tulisannya timbang resiko. Ya, terima kasih atas idenya. Kemudian yang kedua ini Bu Ida nih kayaknya. Bagaimana teknik pengumpulan limbah sawit yang akan diolah, Bu? Tekniknya yang pertama, kalau dia sawit tua, Bu, biasanya ada cangkang yang sudah terlepas sendiri karena batu matang, kemudian terbiar di bawah sawit itu. Nah, jadi tugas siswa mencari di bawah sawit, Bu. Kan kita limbah, jadi yang tidak berguna kan. Tapi kalau diambil tandangannya malah rangsanya, Bu. Kemudian untuk lidi, boleh yang sudah dipelepahnya dibuang atau mengambil yang boleh diambil, karena kalau sawit ini ada waktu-waktu tertentu untuk membuang pelepahnya dan ada aturannya kayaknya. Jadi ada waktu buang pelepah, boleh ngambil itu atau boleh mengambil yang sudah tua, daun yang sudah tua. Banyak di sekitar sekolah ada, di belakang punya sekolah ada beberapa batang. Mungkin itu Bu Ida. Kemudian apa tantangan dari program ini? Tantangannya satu, ketika saya mengamati siswa saya yang menjadi tutor sebaya, karena saya bukan yang mengajari tapi siswa saya ke adik kelasnya, kayaknya membutuhkan kesabaran yang sangat kuat. Karena di sini kita atau tidaknya siswa membuat kerajinan itu tergantung minatnya sepertinya Bapak Ibu. Ada yang sudah selesai 3 piring, ada siswa yang baru mendasar dari awal jam pelajaran sampai selesai dan jadi Bu Hidayah mendasar saja. Tapi ada anak yang sudah bisa buat 3 atau 2 atau 1. Jadi tantangannya sepertinya membutuhkan kesabaran yang kuat sebagai pembimbing atau yang mengajari. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izinkan saya Bapak Ibu dan Ibu ingin membacakan atas pertanyaan-pertanyaan dan masukan dari rekan-rekan yang telah memberikan pertanyaan kepada siang hari ini. Yang pertama, apa peran guru dalam program Genta 199 dan juga apa peran agen? Nah, dalam hal ini guru berperan untuk menyiapkan peserta didik yang memang akan menjadi agen, yang dalam hal ini adalah kelas 6. Cara mempersiapkannya melihat kriteria dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Kita beragam ya, ada yang mungkin hobinya adalah membaca puisi, hobinya menggambar, ini lebih kepada anak matematis dan sebagainya. Itu yang kita persiapkan agar nanti dia berbagi apa yang diketahuinya kepada adik-adiknya. Jadi memang mereka memiliki perbedaan kemampuan, tetapi perbedaan tersebut bisa kita maksimalkan bagaimana dia bisa memiliki apa yang bisa diberikan kepada adik-adiknya, walaupun sesama mereka berbeda. Tentunya ada kelebihan-kelebihan yang bisa dia manfaatkan. Yang pertama, bagus sekali pertanyaannya, terima kasih. Peran agen adalah menjadi penggerak nantinya, maksudnya memang dia yang memang akan langsung terjun ke kelas-kelas adiknya sesuai dengan apa yang ingin dia berikan sesuai pula dengan kemampuannya tadi. Itu adalah yang berjalan. Dan ini ternyata berkaitan pula dengan pertanyaan kedua dan ketiga. Apakah agen ini oleh semua murid kelas 6 atau dipilih? Ini sama ya. Sepertinya sehati yang bertanya ini. Kriterianya seperti apa? Ini dari Bapak HP. Saya dulu sebut kesannya. Baik, dari pertanyaan dari teman-teman, kriterianya seperti apa? Tentunya kita memberi pertama semacam kita lihat karakteristik dari masing-masing. Ada kalanya mungkin ada yang langsung siap untuk menyampaikan di momen pertama, bisa juga mungkin perlu lihat temannya dulu baru termotivasi
motivasi bisa di minggu kedua, atau nanti ada yang mungkin malu-malu kita biasakan dulu biar dia pede minggu ketiga dan seterusnya. Intinya setiap anak memiliki peran masing-masing. Berkemungkinan besar yang lebih mampu mungkin di kelas yang agak-agak kelas tingginya dia 4 atau 5, mungkin yang kurang mampu bisa di kelas yang lebih rendahnya. Sesuai dengan kemampuannya, ini bertujuan untuk bagaimana kepemimpinan murid itu dapat terbentuk dari program ini. Dan yang terakhir, bagaimana cara guru melatih para agen supaya bisa menjadi agen yang diharapkan. Nah, dalam hal ini kita mencoba untuk memaksimalkan suara lalu kepemilikan dan pilihan dari para peserta didik. Dari memaksimalkan 3 hal tersebut, kita juga bisa menumbuhkan karakter apa yang dia miliki, di bidang apa dia mampu, dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kepemimpinan itu berpusat pada peserta didik. Mudah-mudahan seperti itu harapannya, seperti kata Pak Agung tadi ya, mudah-mudahan bisa terlaksana. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya akan mencoba menanggapi. Yang pertama, ada yang memberi saran, Pak Endrian sepertinya. Sebaiknya judulnya dirubah jadi awalnya meletek kanva jadi meletekan. Mungkin sangat efektifkan lagi ya Pak. Kemudian yang kedua, apakah kegiatan ini hanya dalam satu mapel atau dibuat kelas khusus? Jadi kegiatan ini ekstrakurikuler di luar jam pembelajaran. Jadi tergantung nanti jika siswa berminat banyak akan dibuatkan beberapa jadwal untuk siswa, kalau sedikit ya dibuat dalam satu kelas. Kemudian setelah membaca saya belum menemukan senjangan. Apakah ada kesenjangan? Tentunya ada. Mungkin saya kekurangannya di sini kurang saya cantumkan kesenjangannya. Kemudian bagaimana dalam penyediaan paket internet dalam pelaksanaan kegiatan? Setiap kegiatan yang sudah direncanakan dan sudah diskusi dengan kepala sekolah pasti ada penganggarannya. Jadi dimaksimalkan nanti dari sekolah bisa membantu untuk penyediaan paket internet. Terima kasih. Oh iya, katakan dulu kelahirannya. Silakan Bung Yun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berusaha untuk menanggapi dari teman-teman ya Bu ya. Jadi bagaimana cara Ibu mengatasi siswa yang takut atau sangat grogi di depan kelas dalam kegiatan ini? Saya membuat program kegiatan ini itu tujuannya untuk melatih keberanian murid untuk tampil ke depan, karena tidak semua siswa atau murid itu berani untuk tampil di depan gitu. Saya membuat program tidak usah muluk-muluk tapi yang sederhana dan tidak memerlukan biaya yang mahal seperti itu. Nah, jadi untuk mengatasi anak yang takut, ya mulainya ialah dia bercerita kan tidak harus menggunakan narasi, tapi bisa dalam bentuk puisi, gambar kartun, bisa kayak gitu. Jadi kalau untuk mengatasi, kalau misalkan terbiasa dengan misalkan gambar kartun, nanti bisa ditanya ini maksudnya apa. Jadi silahkan untuk maju ke depan. Itu contohnya ya. Itu sudah bentuk melatih keberaniannya. Mungkin itu yang contohnya sederhana ya, Bapak Ibu. Kemudian program yang menarik dan bisa dimodifikasi di sekolah lain. Terima kasih Pak. Semoga terlaksana dengan baik dan lancar program saya. Kemudian menurut saya hasil akhirnya ditambahkan juga model lisan atau bercerita secara lisan juga karena ada target pencapaian dan juga ada target pencapaian. Ya itu hal-hal jadi sarannya terima kasih Pak. Terima kasih atas sarannya. Jadi melatih kepada siswa itu bisa mendapat secara lisan. Yang penting kan berani, yang bertanggung jawab, jadi cara pemimpin kan seperti itu. Itu aja.
adanya Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa ini dilakukan? Oh ya, dilakukan rencana itu tidak setiap hari. Kalau SMA kan banyak materinya. Untuk kali seminggu jadilah untuk percobaan supaya program itu berjalan dengan lancar. Kemudian, Burani, hasil karya mungkin bisa dibuat majalah sekolah. Semoga terlaksana dengan baik, Burani. Ya. Ini semuanya, Burani, harus kerjasama, tidak dengan saya sendiri, tapi apa dengan Burani juga. Karena salah satu rekan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan Pak Burani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, mahasiswa terlibat dalam program ini, ya semua siswa terlibat dalam program ini karena ini merupakan program dari kegiatan OSIS ya. Cuman di sini setiap karya-karya yang mereka buat tetap ada proses seleksi karena takutnya nanti karya mereka ini dimana ada karya tipe negatif, takutnya ada yang ngatain temen ya atau memberi judgment kepada guru gitu, tetap kita seleksi. Kemudian bagaimana memotivasi siswa untuk aktif berpartisipasi dalam menulis karyanya? Yang pastinya kita memotivasinya dengan cara memberi support sepenuhnya ya dari alat yang ada seperti komputer, dan juga kertas untuk percetakan dan juga hasil karya mereka ini nantinya akan disajikan dalam cetak yang disimpan di perpustakaan dan juga akan bisa dilihat di website sekolah, sekolah di pinggiran ya, dan juga yang pastinya dibuat video yang nantinya akan disajikan di YouTube juga gitu. Terima kasih dari YM ya. Kemudian dari Pak SNH, bagaimana jika dibuat kajiannya? Ya, alhamdulillah sudah dibuat kajiannya. Nanti kalau kita akan mengkaji karya juga ya. Kemudian, apakah program pencapaian literasi fokus pada rapor pendidikan sekolahnya? Ini menjawab karena laporan pendidikan sekolah kami termasuk Bunda ini sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan literasi juga. Kemudian support dari Airani, program yang luar biasa untuk literasi ya. Teman-teman terima kasih. Sakumu artinya satu dari sekolah kami namanya Sakumu satu buku satu minggu. Pertanyaannya ada satu rekan kami yang bertanya, Airan sepertinya. Airani di rumah. Apakah semua siswa harus mengikuti program ini? Apakah terkait juga dengan buku pelajaran tertentu? Jadi untuk pertama kali ini kami fokus kepada kelas 5 karena jumlah kelas 5 untuk sekarang berjumlah 4 orang. Jadi artinya kami itu tidak mengambil buku yang ada di sekolah, kami meminjam dari perpustakaan daerah. Artinya tiap minggu nanti kami sebagai guru yang rumahnya di Kuala Tungkal akan namanya mengganti-gantilah buku-buku apa yang akan dibaca oleh siswa. Artinya satu minggu itu harus satu buku harus selesai. Kemudian pada hari Sabtu siswa itu harus membuat cerita ataupun apa sih hasil yang didapatkan dari mereka membaca buku itu. Kemudian yang kedua, semoga program ini berjalan seperti yang diharapkan. Amin. Terima kasih Ibu Yunita. Selanjutnya lanjutkan untuk mengembangkan literasi, Pak Peri. Terima kasih. Assalamualaikum. Mata pelajaran yang lain juga. Lalu AF, bagaimana dengan siswa lain yang tidak masuk dalam calon peserta O2SN implementasinya? Paling kalau misalnya tidak mampu masuk dalam kegiatan lomba lari tadi, kita bisa arahkan ke untuk yang lomba yang lain. Jadi misalnya ada lompat jauh dan sebagainya. Jadi kegiatan ini hanya saya fokuskan untuk lomba lari jarak pendek 100 meter. Lalu yang terakhir ada FER. CSIS, semoga bisa berkelanjutan dan menjadi program penting bagi murid. Terima kasih.
Saya kasih ke Pak Nek lagi. Saya cuma dapat semangat dari Ibu Junita dengan Pak NR ya tadi. Bacain. Ya. Dari Ibu Junita yaitu semangat berinovasi pada program Jumpa ini ya Pak. Terus dari yang lain adalah semangat bergerak dalam mengisi kegiatan ekstrakurikuler ya. Ekstrakurikuler ini adalah ekstrakurikuler pramuka yang mana saya rancang ekstrakurikuler ini bukan ekstrakurikuler yang kaku gitu Bapak Ibu. Saya semaksimal mungkin membuat program ini yang tidak lupa dengan tanah dan tidak yang bisa menggapai langit gitu. Menggapai langitnya seperti apa tadi sudah disarankan oleh Ibu Ida juga bahwa pramuka ini harus melek juga dengan IP. Jadi tidak harus apa namanya pioneering dan seterusnya, harus IP juga dan juga kebuminya di pramuka tidak harus melupakan kegiatan daerahnya juga, baik itu permainan daerah, kegiatan daerah dan seterusnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, terima kasih. Kegiatan saya itu kooperasi murid. Ada 3 tanggapan di sini. Yang 2 menyatakan mantap dan ditingkatkan, bagus sekali programnya. Dan 1 lagi pertanyaan yaitu bagaimana cara mengawasi pembentukan kooperasi karena berhubungan dengan modal dan usaha serta tindak lanjut dari program ini ke depan. Untuk pengawasan, kooperasi kan seperti kita tahu, kooperasi itu ada pengawas, ada pengurus, dan ada anggotanya. Nah, untuk pengawasan dari guru nanti selain dari murid, ya pengurus pasti nanti murid. Nanti untuk pengawasan ada juga dari murid, nanti juga diminta kepada guru sebagai pembimbing. Nah, lalu bagaimana cara pengawasannya? Kan kita kooperasi itu ada rapat anggota tahunan. Jadi nanti diawasi pada rapat anggota. Bagaimana dengan keuangannya? Maka kami karena kebetulan saya ekonomi, jadi keuangannya langsung diajarkan di sana. Misalkan kooperasi dan akuntansinya. Kemudian apa tidak lanjut dari program ini nanti ke depannya? Hari ini harapan kooperasi yang didirikan itu adalah untuk 1 kelas. Artinya untuk mata pelajaran ekonomi bagian materi kooperasi. Tapi harapannya nanti jika ini berlanjut, saya ingin menjadi sebuah kooperasi sekolah dan bisa dikelola oleh seluruh murid di sekolah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Gempa 199 meletakkan entah itu di studio atau tidak, meletakkan apa masih di studio, tapi ada saran masukan ya kan? Wah, ini keren kayak meletakkan gitu ya kan? Kemudian cerdik, koalisi, pengelola 100, Pak Arif, Sagumo, 1 buku 1 minggu, Jumpa dan kooperasi murid. Apapun itu programnya, tapi garis besar kita, dasar kita adalah student agency, kepemimpinan pada murid. Artinya yang mengambil keputusan nanti yang menjaga program itu dari murid. Bapak Ibu, berakhir sudah kegiatan kita hari ini. Alhamdulillah. Dengan berakhirnya tadi berakhir, tapi seperti biasa sebelum kita pilih, Bapak Ibu juga begitu. Setiap kelas, setiap pembelajaran diakhiri dengan refleksi biar mengangkat makna apa yang dipelajari hari ini. Saya punya 3 apa namanya? Warna. Post-it. Yang mana post-it ini nanti Ibu tuliskan 1 tentang bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti sesi lokakarya ini. Sebentar, ininya kenapa di? Bagaimana perasaan, catat ya? Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti lokakarya ini? Kedua, apa yang telah Bapak Ibu pelajari dalam sesi lokakarya ini? Terakhir, bagaimana Bapak Ibu menerapkan pembelajaran tersebut di sekolah Bapak Ibu bertugas, ya? Jadi di sini bagaimana
perasaan, ya. Yang ini apa yang dipelajari di sini? Bagaimana menerapkan hal yang dipelajari tersebut di tempat ibu bertugas. Ini saya akan bagikan. Saat berangkat uganya agak malas gitu dari rumah karena jam 4 pagi harus udah sampai harus berangkat. Saat kegiatan sangat happy saya, senang bertemu kawan-kawan semua. Kemudian saat pulang lebih happy lagi. Bacain semuanya punya kawan-kawannya. Kawan semua. Kalau ini yang lain, perasaan saya sangat senang tercerahkan terhadap pemahaman materi bagja. Sangat senang sekali, senang bahagia bertemu berkolaborasi dengan guru hebat sehingga membuka pikiran dan hati untuk menjadi lebih baik. Oke, perasaan saya sangat senang mengikuti Loka Karya 5 ini. Excited dan penuh semangat dalam mempelajari materi ini. Sangat bahagia karena bisa belajar dan berbagi dengan Bapak Ibu CGP hebat dan Bapak Ibu PP terbaik. Rasanya hari ini sangat senang, terutama saya lebih memahami program saya ke depan berkat masukan dari rekan-rekan CGP. Saya sangat senang sekali lebih menambah pengetahuan tentang program yang berpihak pada murid. Perasaan saya hari ini sangat senang sekali. Terima. Sekarang apa yang didapatkan oleh teman-teman akan dibacakan oleh Pak Arif. Terima kasih untuk apa yang didapatkan dalam kegiatan ini. Yang pertama, diskusi tentang program yang akan kita lakukan di sekolah sangat banyak masukan dari rekan-rekan calon guru hebat dan PP yang hebat. Yang kedua, semakin mengerti bagaimana cara menyusun program bagja. Yang ketiga, program yang berdampak pada murid dan berdiskusi dengan teman-teman tentang program-program yang ada di sekolah masing-masing. Kemudian yang selanjutnya, bermacam-macam program kegiatan yang bisa dibentuk di sekolah, kemudian lebih memahami tentang bagja. Selanjutnya yang kita pelajari, pembuatan program kegiatan yang berpihak kepada murid, suara, pilihan, dan kepemilikan. Selanjutnya yang kita pelajari, hikmah berkolaborasi. Yang kedua, bisa lebih memahami tentang tahapan bagja. Kemudian tentang perencanaan dan pelaksanaan program kepentingan murid sesuai dengan alur bagja dan penentuan aktor yang terlibat dan strateginya. Selanjutnya, program target agensi dari rekan-rekan CGP Angkatan 7 yang menginspirasi. Kemudian tahapan dalam pengimplementasian program semuanya dapat berjalan dengan baik. Yang terakhir, dalam kegiatan ini saya bisa melihat bagaimana kegiatan dari 9 sekolah yang ada kemudian bisa kami terapkan di sekolah sesuai dengan keadaan dan karakteristik siswa. Ya. Maka terima kasih Pak Arif. Kita lanjutkan sekarang Pak Rio membacakan bagaimana penerapannya di sekolah tempat bertugas. Monggo. Terima kasih. Yang pertama, ada penerapan di sekolah. Program yang sudah saya buat akan saya lakukan sebagai aksi nyata saya pada pendidikan guru penggerak ini. Oke. Selanjutnya ada berdiskusi dengan Kepsek, pembimbing, pelatih dan siswa, penyusun jadwal dan bagi SK. Bagi SK. Yang ketiga, melaksanakan dengan SK kenaikan pangkat. Melaksanakan dengan Kalau kacamata ya. yang dibuat budaya. Oke. Lanjut, ingin memaksimalkan potensi yang dimiliki murid sesuai dengan karakteristiknya. Yang selanjutnya saya akan mencoba untuk selalu menggunakan sistem atau teknik bagja dalam setiap kegiatan dan proses yang dirancang.
Selanjutnya melalui pola bagja yang disusun dengan kolaborasi. Yang selanjutnya penerapannya yaitu ketika saya mengajar di kelas dan juga berbagi atau membaginya dengan rekan sejawat. Selanjutnya menerapkannya dengan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Selanjutnya penerapannya tentunya melibatkan guru, murid, kepala sekolah dan harus konsisten. Selanjutnya melakukan diskusi dengan Kepsek dan rekan sejawat serta meminta umpan balik refleksi dari mereka. Yang kedua, menerapkan secara berkelanjutan dan berkolaborasi memungkinkan untuk bentuk penerapan pembelajaran. Yang ke-10, akan lebih semangat dan maksimal untuk kemajuan siswa, warga sekolah dan lingkungan sekolah. Terima kasih. Alhamdulillah. Selesai sudah sesi kita dengan berakhirnya pembacaan hasil refleksi. Berakhirlah sudah karya 5. Berikutnya kita akan ketemu lagi di Loka Karya 6 tanggal 17 Juni, yang mana di tanggal 12 kita mulai pendampingan lagi, pendampingan ke-6 ya. Jadi sampai ketemu lagi di Loka Karya 6. Jaga kesehatan, tetap semangat, jangan kendor. Jangan kasih kendor. Oke, ditutup dengan doa ya. Iya, silakan Pak. Pak Said. Doanya diminta Pak Said. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan na'min hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azimi sultani. Allahumma ighfir lana ya Allah ya Tuhan kami. Pada hari ini kami telah berusaha untuk memperoleh pengalaman, untuk memperoleh pengetahuan, kebersamaan dan berbagi bersama rekan-rekan CGP Angkatan 7 Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta para pengajar praktik yang mendampingi kami. Oleh karenanya ya Allah, berikanlah pertemuan hari ini memperoleh hikmah yang besar untuk kami, menjadi patokan kami untuk melaksanakan niatan-niatan kami, untuk mencerdaskan anak bangsa kami, untuk menjadikan mereka semakin berkarakter sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah apa yang kami lakukan ini menjadi bagian dari kebaikan untuk memperbaiki tatanan kehidupan di masa depan untuk kami dan anak-anak kami. Semoga negara kami menjadi negara batin, thayyibatin, waratun wafir, sesuai dengan harapan-harapan kami, menjadi anak-anak yang berkarakter dalam memajukan bangsa dan negara. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tetapkanlah kami dengan kebaikan demi kebaikan dan jauhkanlah kami dari kejahatan demi kejahatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.